Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari kelas 1D Agroteknologi. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi nilai UAS semester 1 Bahasa Indonesia saya. Pertama yaitu wacana. Wacana merupakan kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa yang terikat oleh konteks. Adapun jenis-jenis wacana yaitu yang pertama wacana ekspresif. Wacana ekspresif adalah suatu wacana yang bersumber pada gagasan atau penutur penulis. Yang kedua, wacana fatis adalah suatu wacana yang bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi. Yang ketiga, wacana informasional adalah wacana yang bersumber pada pesan atau informasi. Dan yang keempat yaitu wacana direktif, yaitu wacana yang diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra, tutur, atau pembaca. Selanjutnya, unsur-unsur wacana. Yang pertama itu implikatur atau ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang diucapkan. Yang kedua, presuposisi atau perkiraan dan peranggapan. Yang ketiga, referensi, yaitu hubungan antara kata dengan benda. Yang keempat, inferensi, yaitu simpulan. Dan yang kelima, konteks wacana atau wujud bahasa komunikatif, interpretatif, dan kontekstual. Materi yang kedua yaitu ihwal karya ilmiah akademik. Karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan ilmiah lengkap dari suatu penelitian setelah kegiatan penelitian berakhir. Yang kedua itu makalah. Makalah adalah satu produk karya tulis ilmiah yang memuat kajian tentang suatu masalah di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu artikel. Artikel adalah karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seorang penulis atas suatu fakta atau data atau pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika tersendiri. Yang keempat itu skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas tentang suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kelima, tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Dan yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dan menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan. Selanjutnya, metode penulisan karya ilmiah.
Yang pertama itu melakukan observasi atau melakukan pengamatan, melakukan hipotesis, menyusun rancangan penelitian, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan, melaksanakan pengamatan, menganalisis data, merumuskan kesimpulan, dan melaporkan hasil penelitian. Selanjutnya, syarat-syarat karya tulis ilmiah. Adapun syarat-syarat tulis ilmiah yang pertama itu menyajikan fakta objek secara sistematis, yang kedua menggunakan bahasa ilmiah, yang ketiga karangan ilmiah tidak emotif, yang keempat tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, yang kelima menulis cermat, tepat, benar, serta tulus, tidak memuat terkaan. Selanjutnya, materi yang ketiga, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan yang belum final disebut outline, sedangkan kerangka karangan yang sudah tersusun rapi disebut outline final. Selanjutnya, manfaat kerangka karangan. Adapun manfaat kerangka karangan yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur, yang kedua memudahkan penulis mendapatkan klimaks yang berbeda-beda, yang ketiga menghindari penggarapan topik sampai 2 kali atau lebih, dan yang keempat memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Selanjutnya, syarat-syarat kerangka yang baik. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, tesis atau pengungkap maksud harus jelas. Yang kedua, tiap unit di dalam karangan hanya mengandung suatu gagasan pokok. Yang ketiga, pokok-pokok dalam karangan harus disusun secara logis. Dan yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan kerangka. Yang pertama, rumuskan tema yang jelas berdasarkan suatu topik dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengadakan inventarisasi topik-topik bawahan yang dianggap merupakan perincian dari tesis. Yang ketiga, mengadakan evaluasi semua topik yang telah tercatat. Dan yang keempat, menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian dari tesis. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu penyusunan proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk melaksanakan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut agar lebih jelas dan detail. Adapun jenis-jenis proposal, yang pertama itu proposal proyek. Proposal proyek digunakan untuk rencana proyek atau biasanya ada analisa rugi, laba, dan kelayakan proyek. Dan yang kedua itu proposal kegiatan. Proposal kegiatan digunakan untuk rencana kegiatan tematis. Contohnya seperti proposal acara Natal, bakti anak bersama Syekh Puji, dan lain-lain. Selanjutnya, format proposal kegiatan. Adapun formatnya, yang pertama itu halaman sampul berisi nama atau judul kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan penyelenggara yang bermaksud mengadakan kegiatan. Yang kedua itu latar belakang, yang ketiga tujuan.
mengenai kenapa dan untuk apa kegiatan tersebut direncanakan. Selanjutnya itu nama dan tema kegiatan. Yang kelima, bentuk kegiatan. Yang keenam itu peserta. Yang ketujuh, penyelenggara. Yang kedelapan, jadwal dan lokasi kegiatan. Yang kesembilan, susunan acara. Yang kesepuluh, susunan panitia. Yang kesebelas, rencana anggaran. Yang ke-12, penutup. Dan yang ke-13, penawaran kerjasama. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu surat menyurat. Surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pertanyaan atau tanggapan sesuai keinginan penulis surat. Adapun fungsi surat yaitu sebagai alat komunikasi. Surat dijadikan sebagai alat penyampai informasi dari penulisnya kepada pembaca atau penerimanya. Sebagai alat komunikasi, surat tidak hanya bersifat satu arah, melainkan juga dua arah dan ke segala arah. Fungsi yang kedua yaitu surat sebagai wakil penulis. Dalam hal ini, penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju untuk menyampaikan informasi, melainkan diwakili oleh surat. Fungsi yang ketiga, surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berkomunikasi dengan surat berarti tidak bertatap muka. Jadi, berkomunikasi dengan surat dapat dilakukan dari jarak jauh. Oleh sebab itu, surat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Fungsi yang keempat yaitu surat sebagai bukti tertulis. Surat dapat dijadikan bukti tertulis untuk berbagai keperluan. Sehingga jika terjadi sesuatu, misalnya kekeliruan, kelak, kemudian hari, surat dapat dijadikan acuan, misalnya pada surat-surat perjanjian, surat waris, dan sebagainya. Selanjutnya itu bentuk surat. Yang pertama, bentuk setengah lurus. Surat berbentuk setengah lurus disusun dengan aturan, semua bagian surat diketik, mulai dari margin kiri yang sama, batas-batas surat yang diketik, dengan menambahkan jarak 5 ketukan dan setiap paragraf baru dimulai pada margin yang sama, diantaranya paragraf yang satu dan yang lainnya berjarak 1 spasi. Yang kedua itu bentuk lurus. Bentuk lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus penuh. Bedanya terletak pada pengetikan tanggal surat, nama jabatan, tanda tangan, nama terang, dan NIP. Salam penutup, semuanya terletak di margin sebelah kiri. Selanjutnya bentuk lekuk dan gerigi. Bentuk lekuk dan gerigi yaitu setiap paragraf diketik agar mencolok ke dalam paragraf yang satu dan paragraf yang lainnya tidak perlu berjarak. Bentuk yang keempat yaitu bentuk resmi Indonesia Lama. Maksudnya, bentuk resmi Indonesia Lama itu penulis alamat surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Selanjutnya bentuk resmi Indonesia Baru. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan yang setara dengan penulisan tembusan. Selanjutnya jenis-jenis surat. Adapun jenis-jenis surat terbagi menjadi tiga, yaitu surat resmi, surat pribadi, dan surat niaga. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik bagi perseorangan, instansi maupun organisasi. Yang kedua itu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau biasa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Dan yang ketiga itu surat niaga.
Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Selanjutnya materi yang keenam yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku artikel dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang tengah digarap. Adapun fungsi daftar pustaka yang pertama itu untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran, tetapi pemikiran orang lain atau penulis. Fungsi yang kedua, menjaga profesionalitas kita. Dan yang ketiga, untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Selanjutnya, unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama itu nama penulis atau nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, itu judul buku, termasuk judul tambahannya. Yang ketiga, data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal buku atau halamannya. Selanjutnya itu bentuk daftar pustaka. Adapun bentuk daftar pustaka itu terbagi menjadi 5. Yang pertama dengan seorang pengarang, yang kedua buku dengan 2 atau 3 pengarang, yang ketiga buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, yang keempat dalam sebuah himpunan, dan yang kelima artikel dalam ensiklopedia. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu materi yang terakhir, kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat para ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Adapun jenis-jenis kutipan, yang pertama itu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Selanjutnya itu fungsi kutipan. Adapun fungsi kutipan yaitu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber data, dan meningkatkan materi yang dapat saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruknya datang dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.